semua kita tuh ngasih simbolik. Memang kitab kuning itu gundul. Ternyata kitab kuning yang sebenarnya ada dalam dirimu. Bahkan kau tidak mesantren pun bisa. Membedakan cara kita, yang membedakan pikiran kita, yang membedakan adalah ikhtiar kita. Itu yang membedakan. Bayangkan ya, kalau ajaran itu sekarang masih dipegang oleh kita, kita jadi orang yang putus asa. Ketika kita duitnya nggak punya, hidup kita susah, langsung kita berserah. Itu yang disebut berserah diri yang konyol. Katanya rezeki sudah tentukan oleh Allah, dan takdirnya katanya saya mah bagian jadi orang miskin. Ya sudah, kamu akan terus begitu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Salah bapak saya sendiri. Karena saya dari kecil diajarkan untuk hafiz Quran. Jadi kan saya tahu ayat-ayat itu. Saya diajarkan bahasa Arab, saya jadi ngerti isi ayat itu. Di ayat Quran dikatakan sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang sholat. Satu sholatnya malas, dua sholatnya ria, tiga sholatnya ingat Allahnya sedikit. Sedangkan saat itu saya boro-boro ingat Allah sedikit, gak ingat Allah sama sekali karena saya gak tahu Allah. Yang luar biasanya saya saat itu gagah saya. Kalau saya udah ceramah agama di depan publik, oh gagahnya kayak apa? Apalagi kalau sudah pakai sorban. Saya. Dan sekarang saya berhasil mentertawakan diri saya yang pakai sorban itu. Yang gagah waktu itu membodohi orang, yang gagah waktu itu nipu orang. Saat itu saya ngajak orang lain sholat, sementara saya sendiri nggak tahu sholat itu apa. Karena kebanyakan kan begitu. Yang penting kan ngajak aja. Dan saya juga tidak mengajarkan orang lain siapa yang harus disembah dalam sholat. Gimana sih sholat, napasnya di mana, kesadaran kita di mana, apa yang harus diingat. Sedangkan perintah sholat di Quran itu sangat jelas. Di Quran surat Toha ayat 9 sampai 14, orang pertama yang diperintahkan sholat kan Nabi Musa. Dan yang luar biasa, Nabi Musa sebelum diperintahkan sholat, Nabi Musa itu diundang dulu oleh Allah. Diundang. Di situ ada kata-kata begini, hai Musa, aku telah memilih kamu. Lepaskan kedua terompahmu dan kini kamu sedang berada di Al-Muqaddasit Tua, tempat suci tua. Tempat suci tua itu saya memahaminya adalah kolbu. Karena apa? Karena tubuh kita, dari semua anggota tubuh kita, yang pertama kali Allah buat adalah kolbu. Makanya Allah lalu menempatkan diri di situ, dan Allah mengatakan qalbul mu'min baitullah. Kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Gak mungkin Allah menyuruh kita manusia membuat rumahnya untuk dibangun oleh kita. Gak mungkin dong. Itu gak mungkin banget. Jadi Allah sudah membuat rumahnya sendiri. Tapi hati-hati, rumah Allah dengan rumahnya Saiful beda. Kalau rumah saya ada batasnya dan saya tinggal di dalamnya. Tapi rumah Allah jangan dibayangkan seperti rumah saya, ada dindingnya, ada pintunya, ada kusennya. Tidak, rumah Allah mah ubluk ablak, gak ada kusennya. Walaupun untuk masuk ke sana tetap harus lewat pintunya, harus ada kuncinya. Tapi bukan berarti Allah tinggal di situ. Karena kalau Allah tinggal di situ berarti dia tidak tinggal di tempat lain. Kan aneh. Sedangkan Allah mengatakan, aku meliputi semesta raya. Jadi kalau Allah meliputi semesta raya, jelas dong Allah bukanlah suatu sosok. Yang meliputi tidak mungkin sosok, yang diliputi jelas sosok. Jadi kalau hari ini kita mempersepsikan Allah itu sosok yang tinggal di langit, sidang dong di kursinya,
diaras katanya. Itu yang membuat ilusi keterpisahan kita semakin jauh dengan Allah. Lupa ya, kemarin kita mengiris-ngiris bawang, dan karena ngelamun kemudian teriris tangan kita. Hari pertama mengering, hari kedua sembuh, hari ketiga bekasnya pun tidak ada. Pernahkah kalian berpikir siapa yang menyembuhkan? Bagaimana sel-sel yang terkoyak itu kok bisa sempurna kembali? Kan kalian biasanya cuma mengiris, tetapi kan yang menyembuhkan Dia. Apa Dia tidak hadir di telunjuk kita yang teriris itu? Masihkah kita mencari Dia di tempat lain? Bukankah Dia meliputi Anda? Bahkan Allah mengatakan saking meliputi kita, beliau ngasih alamat lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Sedangkan perintah sholat di Quran jelas, aqimis sholata li zikri, sholat itu untuk mengingat aku. Jadi tidak mungkin seseorang tiba-tiba disuruh sholat sementara dia belum bisa mengingat Dia. Maka Nabi Muhammad kan mi'raj dulu baru sholat. Berarti ada perjumpaan dulu dong sebelum terjadi persembahan. Ada perjumpaan dulu dong sebelum Nabi Muhammad bisa mengingat Dia. Kan gak mungkin bisa mengingat kalau tidak ada perjumpaan. Jadi sangat masuk akal kalau Nabi Musa sebelum diperintahkan sholat di Quran surat Toha diundang dulu oleh Allah. Allah mengatakan begitu kok, ya Musa, hai Musa, aku telah memilih Anda. Pertanyaannya kenapa Musa dipilih Allah? Karena Musa ingin dipilih, bukan Allah pilih-pilih. Hati-hati. Jadi kalau Anda ingin dipilih seperti Musa, ya Anda harus ingin dipilih, maka Allah akan memilih. Karena Allah hanya memilih mereka yang ingin dipilih. Jadi sebetulnya Allah ingin mulai semuanya dari diri kita sendiri. Siapa yang punya kehendak dikehendaki, yang tidak punya kehendak tidak akan dikehendaki. Siapa yang ingin dipilih ya harus ingin dipilih, maka Allah akan memilih. Nah, kenapa Musa dipilih? Mungkin kita masih berpikir, oh karena Musa itu Rasul, begitu. Nah, ini ada yang salah pemahaman kita selama ini, karena menganggap Rasul itu manusia-manusia yang diunggulkan Allah, dan kita menganggap diri kita ini manusia-manusia yang tidak diunggulkan Allah. Emang mau punya Allah begitu? Yang ini diunggulkan, yang ini nggak diunggulkan, sedangkan Allah adalah Maha Adil. Saya ingin kasih tahu sebetulnya para nabi, para rasul hebat karena dirinya sendiri ingin hebat, bukan dihebatkan oleh Allah. Karena selama ini kita sering mengatakan, oh para nabi, para rasul itu hebat karena dihebatkan Allah. Bukankah kita menghina mereka? Sederhana kok. Yang ini anak rakyat, yang ini anak pejabat. Yang ini bisnisnya hebat, yang anak pejabat. Yang ini biasa-biasa saja. Karena yang ini difasilitasi, yang ini tidak. Mana yang terhormat? Anak rakyat jadi pengusaha hebat, atau anak pejabat jadi hebat karena difasilitasi? Mana yang lebih hebat? Anak rakyat yang hebat karena ingin hebat dirinya. Dari maksud saya, berarti yang terhormat itu kan sebetulnya yang hebat karena dirinya ingin hebat, bukan hebat karena difasilitasi oleh orang yang sudah hebat. Ngerti maksud saya? Jadi kalau kita mengatakan para nabi dan para rasul itu hebat karena dihebatkan Allah, secara tidak langsung kita sedang merendahkan martabat para nabi dan para rasul sendiri. Padahal mereka itu hebat karena dirinya ingin hebat. Jadi sebetulnya Allah memberikan kesempatan yang sama buat semua orang kalau ingin hebat. Paham maksud saya? Maka kan di Quran dikatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang ingin dicintai Allah, ikuti aku. Kata para rasul, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu seperti Allah mencintai aku. Kan gitu. Artinya para rasul pun mengatakan bahwa Anda dengan saya bisa mencapai capaian yang sama. Terasa nggak mahadilnya Allah? Nah, banyak sekali di sini ya persepsi yang salah. Ketika orang lain hebat, wah kan dia mah rasul.
Terus Anda, ya saya kan manusia biasa. Sedangkan Rasul sendiri disuruh bilang oleh Allah bahwa mereka manusia biasa. Kan itu dinyatakan di Quran. Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah hai para nabi, para rasul, bahwa Anda manusia biasa seperti yang lain. Itu Quran. Nah, kalau kita punya persepsi yang semacam itu, wah itu mah Rasul. Rasul itu ada mukjizatnya. Kalau kita nggak mungkin dapat mukjizat. Mau punya Allah yang begitu? Saya dari kecil aja udah nggak mau punya Allah kayak gitu. Kata bapak saya, rezeki sudah ditentukan Allah. Saya kan pernah nanya sama bapak saya, Pak, kenapa kehidupan kita tuh miskin amat? Sehari makan, sehari enggak. Kalaupun makan hari kedua semua karbohidrat. Iya. Bedanya yang ini nasinya basah, yang ini nasinya kering. Namanya gelendar. Legendar itu apa namanya tuh? Ya sama-sama nasi lah. Yang ini nasi basah, ini nasi kering. Itu yang dibuat ibu saya. Tapi itu sudah mewah saat itu. Sekarang kan saya baru bisa tertawa kalau itu sama-sama nasi. Ini tipe versi basah, ini versi kering. Itu aja. Paham? Gitu. Lalu bapak saya mengatakan, ya rezeki sudah ditentukan Allah. Saat itu saya bingung, Allah itu semena-mena ya gitu. Tetangga saya duitnya banyak, bapak saya kadang-kadang, mohon maaf ya, kalau nyuruh beli saya ke warung, itu ikan asin 1 ons, minyak 1 ons, itu yang pakai canting itu, yang makan 11. Dan saat itu saya mulai tidak percaya kalau Allah itu begitu, nggak percaya. Allah saya kayaknya nggak gitu loh, itu Allah bapak saya. Ternyata begitu saya sudah dewasa, saya menemukan ajaran yang sebenarnya. Ternyata Allah tuh nggak begitu. Allah tuh menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang, menyediakan kesempatan yang sama untuk mencapai Dia untuk semua orang. Kenapa kita berbeda? Yang membedakan ya cara kita mendapatkan rezeki. Yang membedakan cara kita, yang membedakan pikiran kita, yang membedakan adalah ikhtiar kita. Itu yang membedakan. Bayangkan ya, kalau ajaran itu sekarang masih dipegang oleh kita, kita jadi orang yang putus asa. Ketika kita duitnya nggak punya, hidup kita susah, langsung kita berserah. Itu yang disebut berserah diri yang konyol. Katanya rezeki sudah tentukan oleh Allah, dan takdirnya katanya saya mah bagian jadi orang miskin. Ya sudah, kamu akan terus begitu. Paham maksud saya? Naik lagi, tadi kan baru syahadat, sholat, kemudian apa? Zakat. Saya cari referensi, apa sih zakat itu? Kenapa wajib zakat? Ternyata zakat itu kan bahasa Arab yang artinya adalah mensucikan. Apa yang bisa disucikan? Yang bisa disucikan kan cuma jiwa. Tubuh kita tidak bisa disucikan, tidak bisa disucikan. Jadi kalau Anda yang sudah zakat harta, jangan mentang-mentang dan sombong. Karena itu baru latihan awal, proses menyucikan jiwa, supaya jiwa tidak punya ikatan kepada harta. Itu belum menyucikan jiwa, belum. Apalagi yang tidak pernah berbagi. Yang berbagi aja hartanya 2,5% dari penghasilannya, belum berkategori mensucikan dalam konteks zakat. Karena zakat itu menyucikan jiwa. Lari lagi berikutnya, saum. Betul? Kan nggak ada di Quran perintah puasa. Silakan tunjukkan pada saya, ada nggak perintah puasa di Quran? Nggak ada. Yang ada tuh perintah saum. Dan lucunya saum dengan puasa dianggap sama, padahal bahasanya berbeda. Saum itu bahasa Arab, kalau puasa itu kan bahasa Pali dari India.
tradisinya berbeda. Munculnya bahasa itu dengan akar masalah yang berbeda. Dan hari ini kita mendefinisikan saum sama dengan puasa. Lari lagi yang berikutnya, haji. Haji berkunjung ke Baitullah. Dan hampir semua orang sepakat yang namanya Baitullah itu adalah tempat yang di Mekah yang disebut dengan Ka'bah. Sedangkan Allah mengatakan di Quran, ya, inna awala baitin hudi alinas lallati bi Bakkah mubarakah. Yang namanya Bakkah al mubarakah itu tempat tersembunyi yang diberkahi, tersembunyi loh, nggak kelihatan. Itu yang disebut dengan Bakkah al mubarakah. Itu yang disebut dengan bait Allah. Makanya semua diperintahkan untuk haji. Walillahi alanas hijjul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke bait Allah. Kalau setiap manusia wajib berkunjung ke Baitullah, harusnya nggak boleh ada batasan. Tetapi secara syar'i, bukankah ada batasan? Kalian yang beragama tertentu tidak bisa semua bisa pergi ke Mekah, apalagi gak punya duit. Yang punya duit tidak bisa pergi ke sana karena ada kuota. Karena ada kuota, kemungkinan kita baru bisa pergi ke sana setelah mendaftar baru 35-40 tahun yang akan datang setelah dihitung. Terus mau nunggu. Sedangkan yang bisa pergi ke sana kan dibatasi oleh keyakinan. Sedangkan Quran mengatakan bahwa berkunjung ke rumah Allah itu kewajiban setiap manusia. Nah, ini kan sebetulnya hanya sebuah pertanyaan saya pada diri saya. Sekali lagi, saya tidak sedang berbicara Anda. Saya sedang berbicara saya untuk diri saya. Kalau kalian nggak pernah nanya, hebat. Kalian wajah-wajahnya tenang, tidak segelisah saya. Itu waktu saya diajarkan surat Al-Waqiah ini, waktu saya sedang diajarkan hafiz Quran sama bapak saya. Itu hafiz Quran itu ternyata ada metodenya. Jadi caranya bukan dari Al-Fatihah Al-Baqarah, bukan. Jadi surat-surat terakhir dulu yang mudah. Makanya saya dulu ketika menghafal Quran mulai dari Al-Waqiah. Gak tahu tuh metode orang tua saya begitu. Kemudian turun ke bawah, baru nanti naik lagi ke atas. Baru hafal semuanya. Nah, di Quran surat Al-Waqiah kan ada kata-kata begini, falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsyirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat, kata Allah. Aku lebih dekat kepada kamu, tetapi kebanyakan manusia saat itu tidak melihat. Wah, saya saat itu kayak disambar geledek itu baca ayat itu. Satu karena saya hafal, yang kedua saya ngerti artinya karena diajarkan bahasa Arab. Kayak kalian kan tenang aja baca ayat manapun. Itu hebatnya kalian. Baca ayat manapun tenang. Berulang kali baca 30 juz, kalian tuh wajahnya tenang. Saya nggak bisa baca Quran 30 juz, nggak bisa. Saya waktu disuruh baca sama bapak saya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata bapak saya, setiap pekerjaan yang tidak mulai dengan basmalah putus, tidak menjadi amal. Kakak saya, adik saya, semua nurut. Saya nggak nurut. Saya di sini tuh ada yang ganjel. Apa argumennya? Apa argumennya? Kemudian dibacakan hadis, bapak saya pinter. Kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai basmalah putus, tidak menjadi amal. Udah pakai hadis pun saya tetap gak mau baca. Nakal kan saya? Jangan ikuti saya.
Ya dulu. Dan kalau dulu saya nggak nakal, saya sekarang nggak bisa ngajarin kalian. Itu untungnya kenakalan saya, dan hari ini bisa ngajarin. Ternyata setelah saya baca namanya grammar, ilmu nahwu sorof itu, pusing kan kalian? Ya kalian boro-boro baca Arab gundul, yang gondrong aja kalian gak ngerti. Saya di pesantren dulu disuruh baca kitab kuning. Kitab kuning tuh warna kertasnya kuning, udah gitu Arabnya gundul, kecil-kecil lagi. Waduh. Ya karena saya taat sama guru, saat itu saya belajar. Begitu saya sudah dewasa, saya udah ketemu kitab kuning yang sebenarnya. Ternyata kitab kuning itu ternyata tidak berbahasa tertentu. Ternyata kitab kuning itu ada dalam diri saya, dan itu kitab saya, dan saya bisa melihatnya setiap saat. Kuning keemasan, indah luar biasa. Dan kalau saya baca kitab itu, gak ada suaranya, gak ada wajahnya, gak ada kata-katanya, tahu-tahu saya mengerti. Intuisi saya hidup. Saat itu terjadi resonansi saya dengan alam tinggi, tanpa kata, tanpa suara. Makanya kata Nabi, pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Dulu saya baca kitab kuning yang Arab gundul itu, waduh, pusing saya. Nah ternyata orang tua kita tuh ngasih simbolik. Memang kitab kuning itu gundul. Ternyata kitab kuning yang sebenarnya ada dalam dirimu. Bahkan kau tidak mesantren pun bisa. Bahasanya universal, bukan bahasa tertentu. Dan bahasa itu tidak ada katanya, tidak ada suaranya, tahu-tahu mengerti. Itu yang disebut dengan tubuh intuitif. Makanya siapapun yang sudah mencapai tubuh spiritualnya, maka tubuh intuitifnya hidup. Siapapun yang sudah hidup tubuh intuitifnya, tubuh mentalnya hidup. Siapa yang sudah tumbuh mentalnya, maka tubuh energinya hidup. Siapa yang tubuh energinya sudah hidup, tubuh fisiknya sehat. Maaf ya, banyak yang mengklaim dirinya guru spiritual, bengek. Bawa kaki aja diseret. Kan sebetulnya ada masalah dengan spiritnya. Karena menurut riset neuroscience, seseorang yang spiritnya, tubuh spiritnya sehat, maka tubuh intuisinya sehat, maka tubuh energinya sehat, tubuh mentalnya sehat, maka tubuh fisiknya pasti sehat. Makanya orang yang tubuh fisiknya sakit-sakitan, ada masalah kan sebenarnya tubuh atasnya, itu aja. Maka yang disebut dengan kesehatan holistik itu artinya adalah sentuh tubuh atasnya sehat, tubuh bawahnya itu holistik. Whole itu artinya seluruhnya.